Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 20 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab kami boleh mengerti hubungan antara kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 20 September tahun 2024, dengan judul Juru Selamat yang telah bangkit. Ayat temanya terdapat di dalam Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bacaannya, ketika Kristus memberikan janji roh kepada murid-muridnya, ia sudah mendekati akhir pelayanannya di bumi. Ia berdiri di bawah bayang-bayang salib dengan kesadaran penuh akan beban kesalahan yang harus ditanggungnya sebagai penanggung dosa. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban pengorbanan, ia memberi petunjuk kepada murid-muridnya mengenai satu pemberian yang paling penting dan lengkap yang akan ia berikan kepada para pengikutnya. Pemberian yang akan membawa sumber daya kasih karunia-Nya yang tak terbatas ke dalam jangkauan mereka. Aku akan minta kepada Bapa, katanya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Juru Selamat menunjuk ke masa depan ketika Roh Kudus akan datang untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa sebagai wakilnya. Kejahatan yang telah terkumpul selama berabad-abad harus dilawan oleh kuasa ilahi Roh Kudus. Apa hasil dari pencurahan roh pada hari Pentakosta? Kabar baik tentang seorang juru selamat yang telah bangkit dibawa ke bagian-bagian terjauh dari dunia yang berpenduduk. Ketika para murid memberitakan pekabaran tentang kasih karunia penebusan, hati menyerah pada kuasa pekabaran ini. Gereja melihat orang-orang yang bertobat berbondong-bondong datang kepadanya dari segala arah. Orang-orang yang murtad bertobat kembali. Orang-orang berdosa bersatu dengan orang-orang percaya dalam mencari mutiara yang sangat berharga. Beberapa orang yang telah menjadi penentang Injil yang paling sengit menjadi juaranya. Nubuat itu digenapi. Orang yang tersandung akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud seperti malaikat Tuhan. Zakaria 12 ayat 8. Setiap orang Kristen melihat dalam diri saudaranya suatu pernyataan kasih dan kebajikan ilahi. Suatu minat menang, suatu subjek persaingan menelan semua yang lain. Ambisi orang-orang percaya adalah untuk menyatakan keserupaan dengan karakter Kristus dan bekerja untuk perluasan kerajaan-Nya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah Para Rasul 4 ayat 33.
Di bawah kerja keras mereka, ditambahkan kepada gereja orang-orang pilihan yang setelah menerima firman kebenaran, mengabdikan hidup mereka untuk pekerjaan, memberi kepada orang lain harapan yang memenuhi hati mereka dengan kedamaian dan sukacita. Dikutip dari buku The Acts of the Apostles, halaman 47 dan 48. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu kebenaran yang harus dipahami oleh umat yang sisa, yaitu umat yang menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat. Renungan hari ini mengutip dari Alkitab dan berkata, Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya, Roh Kudus itu akan diberikan di masa depan. Sebab Yesus baru akan minta dan Bapa akan berikan setelah Yesus minta. Itu sebabnya renungan hari ini melanjutkan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 278 paragraf 2. Juru selamat menunjuk ke masa depan ketika Roh Kudus akan datang untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa sebagai wakilnya. Kejahatan yang telah terkumpul selama berabad-abad harus dilawan oleh kuasa ilahi Roh Kudus. Nah, pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada para pendeta dan guru-guru teologi adalah, apakah tidak ada Roh Kudus waktu Yesus berada di dunia ini? Dan ingat, Yesus juga pernah berkata dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39, Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Kembali, apakah tidak ada Roh Kudus waktu Yesus berada di dunia ini? Dan jika ada, lalu roh yang mana yang Yesus maksudkan? Apakah ada dua roh? Tentu tidak, sebab Paulus berkata hanya ada satu roh. Waktu Yesus hidup di dunia ini, Roh Kudus ada, yaitu rohnya Bapa. Kita akan lihat buktinya sebagaimana kita lanjutkan. Sekarang perhatikan baik-baik. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan air hidup yang dimaksudkan oleh Yesus adalah roh, yaitu roh yang belum datang. Kemudian kita buka Yohanes 14 ayat 10-12 yang berkata, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan adalah karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Bagaimana caranya Bapa di dalam Yesus? Oleh kehadiran rohnya Bapa. Lalu, dalam ayat 12, Yesus ulangi lagi kalimat, barang siapa percaya kepadaku. Kalimat yang sama seperti dalam Yohanes 7 ayat 39 tadi, dan Yesus berkata, ia yang percaya kepada Yesus
akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa artinya? Artinya, jika kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, maka itu karena Bapa tinggal di dalam kita. Sebab demikianlah Yesus. Lihat ayat 10 dan 11. Pekerjaan-pekerjaan itu Bapa yang kerjakan, yaitu melalui Yesus. Hal yang sama berlaku bagi kita bila kita menerima Bapa dalam hidup kita. Untuk menolong, lihat bagan berikut ini. Yesus dapat mengerjakan yang Bapa kerjakan karena Yesus di dalam Bapanya dan Bapanya di dalam Yesus. Kemudian, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Artinya, Yesus di dalam Bapa dan Bapa dalam Yesus ada di dalam kita. Bagaimana caranya? Yohanes 14 ayat 20 caranya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi caranya adalah dengan menerima Yesus di dalam kita. Dengan menerima Yesus di dalam kita, maka kita menerima Bapa, sebab Bapa terlebih dahulu di dalam Anaknya. Dan itulah sebabnya kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Inilah Roh Kudus yang akan datang bila Yesus dimuliakan. Itu sebabnya, bila mana kita percaya kepada Yesus, sebagaimana Yohanes 7 ayat 38 dan 39 katakan, maka dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup yang adalah roh, yaitu roh yang akan datang saat Yesus sudah dimuliakan, dan roh itu adalah rohnya Yesus. Sebab bila kita menerima Kristus dalam hati kita, maka kita menerima Bapa dalam hati kita, dan itulah kuasa yang memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Oleh sebab itu, jelas sekali bahwa roh yang akan datang itu adalah rohnya Yesus, yaitu yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Itu sebabnya Petrus berkata dalam Kisah 2 ayat 32 dan 33, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Inilah hubungannya Yesus yang telah bangkit dengan kecurahan Roh Kudus, yaitu rohnya Kristus. Sebab sesudah Yesus bangkit, dia kembali ke sorga dan dimuliakan oleh Bapanya, diurapi dengan minyak untuk menjadi imam besar, menerima Roh Kudus yang dari Bapa, dan segera setelah Yesus dimuliakan, Roh itu dicurahkan kepada umat-umatnya di dunia ini. Inilah kegenapan dari yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39, serta Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Tidak heran, semua yang menerima rohnya Kristus memberikan kesaksian dan mengabarkan bahwa Yesus telah bangkit, Sang Juru Selamat dunia. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 278, paragraf 3. Apa hasil dari pencurahan roh pada hari Pentakosta? Kabar baik tentang seorang juru selamat yang telah bangkit, dibawa ke bagian-bagian terjauh dari dunia yang berpenduduk. Karenanya, jika kita menerima roh Kristus, maka kita pun akan membawa kabar baik kepada banyak orang bahwa Yesus telah bangkit. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, tidak hanya menerima hidup, tetapi menerima kuasa oleh kehadiran rohnya untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada banyak orang. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kabar indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa sebagaimana Yesus telah bangkit, kembali ke sorga, dimuliakan oleh Bapa oleh pengurapan agar menjadi imam besar, menerima minyak yang adalah Roh Kudus, dan kemudian mencurahkannya kepada umat-umat di dunia ini, yaitu Roh-Nya Kristus. Maka tidak hanya kami menerima hidup, tapi kami pun menjadi saksinya yang penuh kuasa. Karenanya, tolong kami ya Bapa, suruhlah Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya menerima, sehingga Kristus bekerja dalam hati kami, dan kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.